Oke, setelah proses instalasi Nessus yang cukup panjang, yang makan waktu kurang lebih 1 jam ya, sekarang kita sudah selesai menginstall Nessus. Kita sudah berada pada interface atau antarmuka dari Nessus yang bisa kita lihat tampilannya seperti ini. Oke, di sini kita bisa baca versi dari Nessusnya adalah Nessus Essentials. Ya, artinya adalah Nessus yang free, yang gratis. Oke, yang bisa kita gunakan untuk melakukan vulnerability analysis. Oke, di sini masih kosong, belum ada scanning yang kita lakukan. Untuk itu kita akan langsung saja membuat scan baru. Kita akan melakukan vulnerability analysis scanning pada Metasploitable. Oke, untuk membuat scan baru, kita lihat di sini ada tombol New Scan. Di sini yang berwarna hijau itu, kita tekan tombol New Scan. Oke, nah, akan ada tampilan seperti ini. Ada banyak sekali fitur dari Nessus yang bisa kita gunakan. Jenis-jenis scan yang bisa kita gunakan. Oke, dan yang paling atas ini pada discovery ini, kita bisa melakukan host discovery seperti yang kita lakukan dengan menggunakan net discover. Oke, dan juga dengan nmap. Dan di Nessus ini kita juga bisa mencari semua host yang aktif di dalam local network kita dengan menggunakan fitur yang ini, yaitu host discovery. Oke, tapi yang ingin kita lakukan di sini adalah kita akan melakukan vulnerability analysis. Untuk itu kita akan menggunakan fitur scanning. Oke. Ya, kita lihat di sini banyak fitur scanningnya. Ada basic network scan, advanced dynamic scan, malware scan, ada mobile device scan. Nah, di mobile device scan ini ada di sini katanya untuk menggunakan mobile device scan, kita harus upgrade. Akun kita menjadi akun pro ya, yaitu yang Nessus yang profesional. Jadi kita harus membayar untuk menggunakan mobile device scan ini. Oke, tapi untuk tujuan tutorial ini kita tidak akan men-scan mobile device, kita akan men-scan Metasploitable, jadi kita bisa menggunakan akun Essentials ini. Oke, dan di bawahnya juga banyak fitur-fitur lain yang belum bisa kita gunakan dengan akun Essentials ini. Oke, nah sekarang kita akan membuat scan untuk men-scan Metasploitable. Kita akan gunakan fitur yang ini, yaitu Basic Network Scan. Oke, klik yang Basic Network Scan ini. Oke, di sini kita harus mengisi dulu nama dan beberapa form yang lain. Nah, nama ini required, berarti harus ada namanya. Oke, kita buat scan, misalnya kita beri saja namanya Metasploitable, karena kita akan men-scan Metasploitable. Nah, deskripsi ini bisa kita isi, boleh tidak ya. Kemudian pada folder ini kita buat saja MyScan, tempat hasil scanning kita simpan di folder MyScan. Dan di bawahnya pada target, kita isi IP address dari target yang akan kita scan, yaitu IP address dari Metasploitable. Oke, ifconfig. Oke. 192.168.54.146. Oke. Setelah kita isi nama tersebut pada yang di general ini, kita lihat yang schedule ini, dan schedule ini tidak ada yang perlu kita ubah karena kita tidak akan men-schedule scanning kita. Pada notification juga tidak ada. Nah, kita klik pada discovery ini. Nah, pada discovery ini kita bisa pilih jenis scan yang kita inginkan, berapa port yang akan kita scan. Nah, kita bisa pilih common ports, seperti pada nmap sebelumnya, kita bisa men-scan 100 port yang paling sering digunakan, yaitu common ports. Nah, pada Nessus ini kita juga bisa pilih port mana yang akan kita scan. Nah, ini ada common ports, atau kita ingin men-scan semua port scan, yaitu all ports ya. Nah, all ports ini kita lihat keterangannya di bawah, scan all port
1 sampai 65.535 port. Oke, mungkin kita akan pilih yang common ports. Oke. Kemudian kita ke assessment di sini. Di assessment ini kita akan pilih uh, scan for known web vulnerabilities, scan for all web vulnerabilities, scan for all web vulnerabilities complex. Ya, kita akan pilih yang di sini yang known web vulnerabilities. Ya, kalian bisa pilih yang mana yang kalian inginkan dan lihat keterangannya di bawah. Oke. Nah, sebagai contoh, saya pilih yang known web vulnerabilities. Untuk web vulnerabilities ini, kita akan membahas lebih dalam pada bagian web hacking nanti. Oke. Kemudian pada report di bawahnya, ya, untuk report yang kita peroleh dari hasil scanning nanti, itu apakah kita ingin mengoverride normal verbosity. Nah, untuk mengoverride, artinya kita bisa pilih antara ini dan ini, dua pilihan ya. Kalau kita cek ini, kita bisa memilih yang pertama, I have limited disk space, report as little information as possible. Ini informasi yang kita peroleh hanya sedikit ya, tetapi informasi yang penting. Kalau yang kita cek yang di bawah, ini hasil outputnya nanti akan menampilkan semua informasi yang bisa dihasilkan oleh scanning melalui Nessus ini. Oke. Tapi kalau kita push checknya ini, maka hasilnya akan hasil default dari Nessus ya, yang normal. Oke, kita tidak perlu cek itu. Ya, ini show missing patches that have been superseded. Ini boleh kita cek. Kemudian hide result from plugins initiated as a dependency. Ya, itu kita cek saja di situ. Allow users to edit scan results. Ya, izinkan pengguna untuk mengedit hasil dari scan tersebut. Boleh kita izinkan. Dan di sini boleh kita cek, boleh tidak berpengaruh pada hasil scan kita ya. Oke. Seperti designate host by their DNS name, ya. Kita ingin menampilkan nama dari domainnya, DNS-nya. Ya. Ya, ini mungkin kita biarkan saja seperti itu. Kemudian pada advance ini, kita klik di situ. Kita lihat di sini, mungkin ini tidak perlu kita robah, kita biarkan saja default. Nah, setelah semuanya kita isi, kemudian tekan tombol save di sini. Save. Oke, dan kita bisa lihat di sini, kita sudah memiliki sebuah scan dengan nama Metasploitable. Oke, schedule-nya tidak ada, schedule-nya on demand. Ketika kita tekan tombol scan, maka dia akan memulai scanning. Ini maksud dari on demand di sini. Dan di ujungnya kita lihat ada tombol segitiga yang untuk memulai scanning. Oke, nah sekarang kita sudah memiliki sebuah scan, kita akan memulai scanningnya dengan menekan tombol launch di sini. Sekarang kita tekan tombol launch-nya, tunggu sebentar, maka dia akan memulai scanning. Nah, di sini kita lihat running, oke, sedang memulai scanning ya. Ya, scanning ini kita akan tunggu sekitar 1 menit atau 2 menit, baru kita bisa melihat hasilnya ya. Kalau ini kita klik di sini, kita klik, oke. Nah, di sini belum ada hasil yang bisa kita lihat, oke. Kita akan tunggu sebentar, sekitar 1 menit atau 2 menit, oke. Baru akan ada hasil yang bisa kita lihat. Karena di Nessus ini dia tidak hanya men-scan, tapi dia akan langsung melakukan exploitation. Oke, jadi tiap-tiap port yang di-scan, Nessus akan langsung mengeksploit jika port tersebut bisa dieksploit atau vulnerable. Ya, jadi hasil dari exploitation-nya akan nanti ditampilkan, dijelaskan bahwa port tertentu itu exploitable dan bisa dieksploit oleh Nessus. Dan nanti akan ditampilkan juga cara kita mengatasi dari vulnerability yang ada pada sebuah target machine yang kita scan.
Oke, sekarang kita coba klik untuk melihat hasilnya. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat hasilnya. Oke, ini adalah hasil dari scanningnya, tetapi masih belum selesai. Kita lihat di sini baru 4% ya. Oke, kita bisa lihat di sini pada vulnerabilities ini, itu ada jenis-jenis vulnerability yang ditemukan yang diberi warna sesuai dengan level dari vulnerability-nya. Kita lihat ini, saya coba besarkan. Oke, di sini yang paling bawah ini yang berwarna biru itu levelnya yang paling rendah, yaitu disebut dengan info atau information disclosure. Oke, information disclosure ini adalah sebuah informasi seperti version dari service yang berjalan pada sebuah port, itu ada pada information disclosure. Ya, information disclosure ini juga berguna untuk kita dengan mengetahui service yang berjalan pada sebuah port dan version dari software yang berjalan, kita bisa menganalisa apakah version tersebut vulnerable atau tidak. Oke, ya ini pada level yang paling bawah. Oke, information disclosure. Kemudian ada yang low, yang di atasnya, ada yang medium, ada yang high. Oke, kalau kita arahkan tanda panah pada tiap-tiap warna itu, kita bisa lihat presentasenya di sini ya. Yang information disclosure itu sebanyak 82%, yang low, oke, yang medium 3%, oke, yang low belum ada mungkin ya. Yang medium 3%, yang high 9%, yang critical 6%. Dan level yang critical ini adalah level yang paling parah ya, yang sudah harus langsung diperbaiki sesegera mungkin. Karena ini sudah sangat vulnerable, yang critical ya. Sangat mudah untuk di-exploit. Oke. Nah, sekarang kita lihat pada hasilnya di sini. Oke. Kalau kita klik di sini pada hasilnya, ini masih dalam proses scanning, belum selesai ya. Oke. Tapi kita bisa langsung melihat hasilnya. Kita lihat di sini pada yang warna merah ini ada level dari severity-nya. Ini dia severity-nya. Kita bisa order, kita bisa urutkan berdasarkan tingkat dari level dari severity-nya. Misalnya kalau kita klik itu tanda panah tersebut, maka akan berubah yang information disclosure-nya yang paling atas, sedangkan yang paling kritikalnya berada di bawah. Oke, kita bisa order seperti itu. Oke, kita coba lihat yang ini. Ya, ini sudah ada beberapa yang kritikal. Ini kenapa kritikal, kita akan lihat ya. Informasi apa yang bisa kita peroleh dari ini. Kita klik misalnya ini yang NFS, Exported Share Information Disclosure. Kita coba tekan yang itu. Oke, kita lihat di sini NFS, Exported Share Information Disclosure. Oke. NFS ini adalah Network File System. Di keterangannya di bawahnya ini dijelaskan at least one of NFS shares exported by the remote server could be mounted by the scanning host. Ya, paling tidak ada satu network file system shares ini yang dieksported ke remote server bisa dilakukan mounting. Oke. Jadi katanya seseorang bisa saja menggunakan kerawanan itu untuk membaca atau menulis file pada remote host tersebut. Jadi ini sangat berbahaya, oke? Untuk sebuah host, sebuah komputer memiliki vulnerability seperti ini. Untuk itu kita diberi solusi supaya melakukan konfigur ulang dari NFS di remote host itu, supaya tidak boleh ada yang bisa menulis atau membaca file yang di-share pada NFS tersebut.
tanpa ada izin dari admin authorized host. Oke. Jadi caranya kita lakukan ini untuk menyelesaikan problem tersebut, melakukan configuration ulang. Oke, masih berkedip-kedip, itu artinya masih belum selesai ya. Dan output dari hasil scan dari Nmap itu ada pada di sini, ditampilkan di sini, jadi lengkap sekali ya. Kita bisa baca di sini. Oke, di sini kita bisa lihat informasi yang di sebelah kanannya, plugin details, level dari severity-nya itu critical ya. Ada ID-nya, ada version-nya, kemudian ada tipenya remote. Oke, family-nya RPC. RPC ini adalah remote procedure call ya. Remote procedure call ini adalah protokol ya, yang digunakan oleh program yang bisa digunakan untuk merequest service pada program lain pada dalam sebuah network. Oke. Kita juga bisa melihat di sini tanggal dan tahun. Oke. Di bawahnya pada vulnerability information kita lihat exploit-nya available true. Berarti ada exploit yang bisa kita gunakan untuk mengexploit NFS tersebut. Oke. Dan di sini kita lihat pada port berapa ditemukan NFS ini, yaitu pada port 2049. Oke. Kita kembali ke belakang lagi. Oke, kalau kita lihat di sini sudah berapa persen ya? Sudah baru 8%. Oke. Ini memakan waktu yang cukup panjang juga ya. Jika kita klik di sini, dia akan masih berkedip-kedip seperti tadi ya. Oke, kita lihat lagi yang lain. Yang kritikal ini, VNC server password. Oke, kita buka yang ini, apa ini ya? VNC server password. Oke, password dari VNC server ini adalah kata password itu sendiri. Oke. Berarti ini sangat lemah sekali ya passwordnya. Kalau kita baca di sini, the VNC server running on the remote host is secured with a weak password. Ya, benar ya. VNC server yang berjalan pada remote host tersebut itu memiliki password yang lemah. Oke. Oke, katanya di sini Nessus was able to login using VNC authentication and a password of password. Jadi Nessus berhasil login pada VNC server tersebut dengan menggunakan password dengan kata password itu sendiri. Oke, jadi sangat lemah. Solusinya kita harus mengganti passwordnya dengan password yang lebih kuat. Oke, yaitu ditemukan pada port 5900. Di sini kita lihat levelnya critical. Oke. Ya, kita coba lihat lagi yang lain. Ya, ini semua yang kritikal ini harus segera kita perbaiki secepat mungkin. Oke. Kemudian yang ini bind cell backdoor detection. Oke, kita lihat. Oke, bind cell backdoor detection. Ya, tentang bind cell dan reverse cell ini kita akan bahas nanti di bagian exploitation ya. Kita akan baca di sini apa yang ditemukan oleh Nessus, yaitu a cell is listening on a remote port without any authentication being required. Ada sebuah sel yang bisa menerima koneksi tanpa membutuhkan authentication, tidak membutuhkan password ataupun autentikasi yang lain ya. Jadi terbuka ya. Seseorang bisa saja melakukan koneksi kepada port tersebut dan mengirimkan komen-komen tertentu secara langsung. Oke, itu katanya. Jadi ini juga sangat berbahaya, sudah level kritikal ya. Dan ini adalah outputnya. Di sini kita lihat Nessus berhasil mengexploit dan berhasil memperoleh root. Kita lihat di sini, oke. UID sama dengan root di sini. Oke, jadi ini bisa dieksploit. Oke, kita lihat pada port 1524 ini. Oke, kita lihat di sini itu family-nya itu backdoor, oke.
Oke. Nah, inilah yang kita peroleh dari Nessus. Oke, informasi yang cukup lengkap tentang vulnerability yang dimiliki oleh sebuah mesin. Oke, yang berwarna ini, purple ini adalah mix. Ya, yang dalam mix ini ada campuran ya. Di dalamnya ada critical, ada high, ada medium, ada juga information disclosure. Oke, itu yang mix. Oke, kalau kita buka lagi yang di bawah ini, yang information disclosure, misalnya kita coba buka ini SMB. Ini berisi tentang informasi-informasi yang penting yang diperoleh oleh Nessus. Oke, yaitu misalnya ini service detection. Oke, service detection sama seperti ketika kita melakukan service version scanning pada Nmap ya, kita bisa memperoleh bannernya service version yang berjalan pada service pada port tertentu. Oke, kita bisa baca information disclosure. Jadi information disclosure ini walaupun bukan merupakan vulnerability, tapi bisa kita gunakan untuk mencari sebuah exploit untuk mengakses sebuah port tersebut melalui service yang berjalan pada port yang memiliki version dari software tersebut. Oke, dan ini akan membutuhkan waktu yang lama. Ini kita kembali ke belakang, kita lihat ini baru 10% ya. Jadi intinya kalian bisa melihat level dari severity, dari bahaya dari vulnerability yang dimiliki oleh target machine yang kalian scan itu dengan menggunakan Nessus, dan kalian bisa melihat solusi apa yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi problem yang dimiliki oleh mesin tersebut. Oke. Oke. Ini sudah hampir selesai, sudah 99%. Oke, sudah hampir 100%. Kalau ini kita kembali ke belakang. Oke, kembali ke belakang di sini. Kita bisa menghapus hasil scan ini. Kalau kita ingin menghapusnya, kita cek di sini. Kita klik pada more itu, kemudian pada move itu kita pilih move to trash. Oke, kalau kita ingin menghapusnya. Oke. Untuk menambah scan baru, ya kita klik lagi pada new scan tersebut, kemudian pilih lagi fitur scan yang mana yang ingin kita gunakan. Oke, kalau kita klik di situ, kita pilih lagi scan apa yang akan kita lakukan, pilih scannya, kemudian isi data-datanya seperti tadi. Oke, kira-kira itu untuk Nessus, vulnerability analysis dengan Nessus kali ini. Kita akan lanjutkan ke part berikutnya. Mungkin kita akan masuk ke bagian exploitation.